yakunu minal muhtadin. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-17 dan 18 dari surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah." Tidak pantas bagi orang-orang musyrikin untuk mengurusi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada saat itu Masjidil Haram. Kita ingat dan ingatkan kembali bahwa Rasulullah diutus di tengah-tengah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin Quraisy, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita ingatkan bahwa menyembah Allah Subhanahu wa taala tidaklah cukup kecuali kita harus mengesakannya. Karena orang-orang musyrikin mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cuma juga mereka menyembah yang lainnya. Makanya dikatakan musyrikin. Allah tidak pengen Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan. Ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah diterima. Walaupun mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menerima ibadah orang-orang yang mengesakannya, tidak menyembah yang lainnya. Selama ini orang-orang musyrikin mereka memuliakan Baitullah, Masjidil Haram. Bahkan mereka merehab Ka'bah pada saat itu dengan persyaratan-persyaratan yang menjadikan Ka'bah tidak lagi sempurna dibangun sebagaimana ketika mereka merombaknya. Begitu mereka memuliakan Ka'bah, Masjidil Haram. Hijr Ismail dulunya bagian dari bangunan Ka'bah. Tapi karena keterbatasan dana, karena mereka mempersyaratkan dana yang masuk untuk membangun kembali Ka'bah harus dari hasil usaha yang halal. Tidak boleh dari hasil perzinahan, tidak boleh dari hasil rampok, tidak boleh dari hasil judi, tidak boleh dari hasil macam-macam. Harus dari hasil usaha yang halal. Sedemikian sehingga walaupun banyak harta mereka, tapi tercampur macam-macam. Dari harta-harta yang haram, maka terkumpullah dana yang cukup untuk membangun sama seperti Ka'bah sekarang ini. Barakallahu fikum. Mereka sangat menghormati Baitullah. Mereka puasa, mereka haji, mereka umroh, mereka bersedekah. Banyak ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Tapi tetap Allah mengatakan tidak pantas bagi mereka mengurusi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka masih menyembah Allah, dan bersama dengan itu mereka menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat, menyembah Hubal, dan menyembah tuhan-tuhan yang lainnya. Bahkan mereka membuat patung di dalam Ka'bah dan di luar Ka'bah. Sekitar 360 patung. Sekali lagi mereka menyembah Allah dan juga menyembah yang lainnya. Sementara para rasul, semua rasul sampai rasul kita, semuanya seruannya satu. Seruannya la ilaha illallah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Patung, berhala, kuburan, malaikat, orang soleh, apapun siapapun semuanya harus disingkirkan. Tidak boleh disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh doa, kalian tidak boleh doa kepada siapapun. Anda hanya boleh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berharap kepada siapapun, karena ini semuanya ibadah. Berdoa, berharap, istighatsah, tawakal, dan semua menyembelih, ruku, sujud, ini semuanya adalah ibadah. Tidak boleh kalian berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah. Tidak pantas bagi mereka-mereka ini, orang-orang yang mempersekutukan Allah, untuk mengurusi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, terkhusus Masjidil Haram. Baik.
syahidina ala anfusihim bil kufr, yang mereka masih mempersaksikan diri mereka dengan kekufuran. Tidak mau mereka mengatakan la ilaha illallah karena konsekuensinya mereka sangat tahu. Begitu mereka mengatakan la ilaha illallah, secara otomatis semua sesembahan yang mereka sembah harus disingkirkan, harus dibuang, harus ditinggalkan. Baik. La haula wala quwwata illa billah. Syahidina ala anfusihim bil kufur. Mereka menyaksikan diri bahwa mereka masih kufur, mereka musyrik. Seperti ketika orang Yahudi ditanya, apa agama Anda? Mereka mengatakan saya Yahudi. Nasrani juga mengatakan, apa agama Anda? Dia akan mengatakan saya Yahudi, saya Nasrani. Majusi juga ketika ditanya apa agama Anda? Majusi. Musyrikin ditanya apa agama Anda? Ada agama syirkiyah, paganisme. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Yang ketika itu mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah karena mereka sangat tahu apa yang menjadi keharusan dari ucapan la ilaha illallah ini. Kalimatut thayyibah. Baik. Sehingganya pada saat itu di fase Makkah ini hanya dua. Imma dia muslim wa imma dia kafir musyrik. Yang mau dengan konsekuensi la ilaha illallah, ya dia akan mengatakan dan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang enggan, ya tidak akan mengucapkannya. Baik. Tapi intinya tetap sama. Di zaman dahulu ketika mereka enggan mengatakan la ilaha illallah karena tahu konsekuensinya, baik, dicap musyrik. Hatta dia pun sudah mengatakan la ilaha illallah, tapi kalau perlakuannya masih sama, menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya, maka tetap musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat mungkin, zakat mungkin, haji mungkin, umrah berkali-kali, tapi ketika mereka masih datang ke kuburan, menyembelih di kuburan untuk wali fulan, bernazar di kuburan untuk wali fulan, berdoa kepada wali fulan, tolong ya wali fulan saya disembuhkan, tolong saya dilancarkan rezekinya dan seterusnya. Ini adalah praktik syirkiyah. Dia menyembah Allah juga menyembah yang lainnya. Ruku sujud juga di sana, bernazar di sana. Yang semuanya ibadah-ibadah ini hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Ma kana lil musyrikin ya'muru masajid Allah." Karena mereka sangat berbangga. Orang-orang musyrikin kufar Quraisy sangat bangga bahwa kamilah yang menjaga Masjidil Haram, kamilah yang memeliharanya, kamilah yang memuliakan para pengunjungnya dari kalangan jamaah haji dan mu'tamirin, orang-orang yang melakukan umrah. Kami yang beri minum mereka, kami yang melayani mereka. Mereka sangat berbangga dengan ini. Tapi ketika mereka tidak mau mengesahkan Allah, tidak ada makna dan tidak ada arti dari apa yang mereka lakukan dari ibadah dan ketaatan, tidak diterima. La haula illa billah. Maka lil musyrikin ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim, yang mereka masih mempersaksikan diri mereka di atas kekufuran. Ulaika habitat a'maluhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu orang-orang yang hancur lulu amalan mereka. Jadi, walaupun ada ibadah mereka kepada Allah, tapi ketika mereka masih mempersekutukan Allah, semua ibadah yang mereka lakukan tidak ada harganya, tidak ada nilainya, tidak ada. Ini bahayanya kesyirikan, menghancurkan seluruh amal saleh yang kita lakukan. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Seperti orang-orang musyrikin di zaman dahulu kala. Bedanya ya, dulunya memang tidak mau mengatakan la ilaha illallah karena tahu konsekuensinya. Sementara sekarang boleh jadi dia syahadat, bahkan zikirnya ratusan bahkan ribuan kali la ilaha illallah setiap hari, tapi prakteknya masih melakukan kesyirikan. Hal yang sama seperti yang dilakukan di zaman dahulu kala, tetap musyrik. Tetap syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika habitat a'maluhum, haji mereka, puasa mereka, tidak ada artinya. Sedekah-sedekah mereka, uang yang mereka keluarkan untuk pemeliharaan masjid,
Tidak ada artinya untuk mereka. Ketika mereka masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun, dan di dalam api neraka mereka kekal selama-lamanya. Ini sangat membahayakan. Boleh jadi seseorang sudah syahadat, bahkan zikirnya per hari la ilaha illallah ratusan bahkan ribuan kali. Naik haji sudah, umrah berkali-kali juga, sedekah tidak jarang. Bahkan sering dia membantu orang, berbuat baik kepada orang tua, berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih melakukan kesyirikan, nol, minus bahkan. Tidak ada harta, tidak ada arti dari ibadah yang mereka lakukan. Habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun, dan mereka kekal dalam api neraka. Lalu terus siapa yang pantas untuk membangun? Siapa yang pantas untuk memelihara? Siapa yang pantas untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Biasanya sekarang ini diberi nama ta'mirul masajid. Memakmurkan masjid itu artinya menghidupkannya dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan. Salat, zikir, qiraatul Quran, halaqah-halaqah ilmu seperti ini, disampaikannya ilmu, disampaikannya firman Allah, disampaikannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, disampaikannya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan memakmurkan masjid. Bukan kepanitiaan. Barakallahu fikum. Struktur takmir masjid fulan, ketua, wakil, sekretaris, seksi ini macam-macam. Cuma sekedar struktur organisasi. Dimakmurkannya masjid juga enggak. Mereka datang sebagai imam hanya sekedar pas tugas, itu pun mereka gilir. Hari ini si fulan, hari ini si fulan, hari ini. Kalau bukan gilirannya enggak bakal muncul di masjid. Ini bukan memakmurkan masjid namanya. Aktif dia di masjid pada saat dia berada dalam struktur itu. Kalau sudah tidak ada lagi, tidak pernah lagi muncul. Ini bukan ta'mirul masajid. La haula wala illa billah. Baik Anda dalam struktur itu atau tidak ada, Anda tetap melakukan sholat berjamaah. Rajin melakukan aktivitas-aktivitas syariah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan memakmurkan masjid. Walaupun bukan Anda dari anggota struktur itu. Subhanallah. Karena kita dapat ini di struktur takmir masjid apa gitu. Sebulan. Tidak pernah datang mereka ini. Datangnya pas nanti ada hari raya yang macam-macam ini. Perayaan ini, perayaan itu. Perayaan 1 Muharram, perayaan Maulid, perayaan ini, perayaan. Oh, baru rajin mereka, bikin sabua, bikin macam-macam. Kelar itu, kelar semua, tidak pernah muncul lagi. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang boleh dan pantas untuk memakmurkan, menghidupkan, meramaikan masjid-masjid Allah dengan ketaatan kepadanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkannya. Baik. Man amana billahi wal yawmil akhir. Afwan, bukan berarti tidak boleh membangun, tidak boleh membuat struktur. Struktur ketakmiran masjid, bukan tidak boleh, silakan boleh untuk sekedar barakallahu fikum pertanggungjawaban. Kalau ada macam-macam, ada sesuatu yang ada yang bisa ditanya, siapa? Si fulan. Boleh, silakan. Barakallahu fikum. Tapi takmirul masjid yang sesungguhnya adalah orang-orang yang memang betul-betul menghidupkan. Barakallahu fikum. Baik. Karena kalau ada misalnya ada orang mau memberi sumbangan, misalnya mau melakukan bantuan, nah, terus mau kasih pas siapa ini? Tidak ada bendaharanya, ketuanya siapa? Tahu-tahu diambil oleh seseorang, nanti kita jangan pegang, tahu-tahu entah kemana itu uang misalnya.
Baik. Atau ada orang mau memberikan material, entah siapa yang mau diajak bicara. Tidak ada panitianya, tidak ada takbirnya, tidak pantas barakallahu fikum. Mestinya ada dihidupkan supaya apa? Supaya terorganisir kebaikan yang ada di dalam masjid. Barakallahu fikum. Tapi yang memakmurkan masjid itu sesungguhnya adalah orang-orang yang senantiasa hadir di dalamnya, melakukan ketaatan di dalamnya. Itu namanya memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Beriman kepada Allah dan hari akhir, mentauhidkannya. Wa aqamas salata. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Wa ataz zakata. Mereka juga mengeluarkan zakat. Wa lam yakhsha illallah. Dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Asa, kalau dari kalangan manusia mengatakan asa, ya mungkin masih berharap. Tapi kalau Allah yang mengatakan asa, berarti sesuatu yang pasti. Barakallahu fikum. Asa, kalau bahasanya kita semoga. Tapi kalau Allah yang mengatakan asa, berarti pasti. Maka Allah mengatakan fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Pasti mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka-mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendatanginya, hatinya tergantung padanya. Dikit-dikit mau pi sholat, dikit-dikit mau tunggu adzan, dikit-dikit bagaimana ada usaha, ada upayanya. Bagaimana caranya memakmurkan masjid, fisiknya dan juga apa? Maknawiyahnya. Barakallahu fiikum. Perawatannya secara fisik, kebersihannya, kerapiannya. Barakallahu fiikum. Demikian juga barakallahu fiikum ya, kehadirannya. Memakmurkannya dengan menghidupkan kebaikan di dalamnya. Bukan cuma sekedar fisiknya saja urusi sampai menelan biaya miliaran, setelah itu kosong, tidak ada aktivitas kebaikan di dalamnya. Barakallahu fikum. Yang sholat pun hanya berapa dua orang, 3 orang, terkadang imamnya sendiri, dia yang adzan, dia qomat, dia sendiri yang sholat. Baik, tidak ada yang datang. La haula wala quwwata illa billah. Sebagian orang yang mengatakan kita kalau kerja bakti, oh rajin dia. Kerja bakti, bacor, baca, oh rajin. Giliran waktu sholat tidak pernah muncul. Barakallahu fiikum. Giliran ada majelis taklim di situ, tidak pernah dia duduk. Tapi kalau secara fisik dia membangun, rajin sekali dia. Diminta bantuannya, seorang mau angka ini, perbaikin, oh cepat dia. Tapi sholatnya tidak. Barakallahu fiikum. Membangun masjid dua-duanya, barakallahu fiikum. Membangun masjid, memakmurkannya dengan cara memperbaiki bangunannya dan juga menghidupkan ibadah dan ketaatan di dalamnya. Allahumma musta'an. Ini yang bisa kita sampaikan, 2 ayat ini sebagai pengingat bahwa memakmurkan masjid itu sesungguhnya adalah menghidupkannya dengan ketaatan dan ibadah di dalamnya. Walaupun tentunya membangunnya secara fisik juga ada keutamaannya. Kata Rasulullah, "Man bana lillahi baitan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangunkan untuk Allah masjid, maka Allah akan membangunkan istana untuknya di dalam surga. Itu secara fisik. Barakallahu fiikum. Wallahu musta'an. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.